membacanya, memahaminya dengan adab-adab yang telah diajarkan. Nah, kita perlu memahami adab-adab tersebut, karena dengan adab apapun menjadi indah dan bagus. Karena itu Al-Imam Nawawi, beliau mengarang kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab Tibyan ini menjelaskan adab-adab yang penting yang diperlukan bagi siapapun yang membawa, mempelajari Al-Quran. Siapapun mau membaca Al-Quran, ini adabnya. Mau memahami Al-Quran, ini adabnya. Mau menghafal Al-Quran, ini adabnya. Lah, ketika adab-adab ini dijalankan, maka dia akan mendapatkan benar-benar kemanfaatan dari apa yang ia pelajari, apa yang ia baca dari Al-Quran. Karena kita perhatikan di sekeliling kita, di sekitar kita, banyak orang membaca Al-Quran tapi tanpa adab, yang akhirnya bukan keberkahan Al-Quran mereka dapatkan, bukan kemuliaan, keistimewaan, pahala yang diberikan oleh Allah kepada mereka, melainkan sebaliknya. Membaca Al-Quran tanpa tartil, cepat-cepat, sehingga banyak harokat yang berubah, banyak huruf yang terkadang terganti dari tak ke ya, dari hamzah ke ain, atau yang lain sebagainya. Kenapa? Tidak adanya tartil. Lah, tartil itu mengundang apa? Mengundang al-i'tina, perhatian di saat membaca. Kalau orang tidak tartil, dia tidak perhatian dengan apa yang dia baca. Ketika dia tidak perhatian, pasti ada harokat yang terganti. Lah, bahasa Arab itu terkadang berubah harokat, berubah arti. Atau dari bertasdid tidak bertasdid, itu juga berubah arti. Sehingga kalau tidak tartil, dia kurang perhatian. Karena dia pokoknya selesai. Tujuannya dia dalam membaca itu pokoknya selesai. Cepat-cepatan. Dan itu bisa kita lihat di saat rutinitas bulanan, di masjid, di musola, atau di rumah, dari rumah ke rumah. Mereka membaca. Coba kita perhatikan bacaan mereka, pasti banyak salahnya, pasti banyak kelirunya. Kenapa? Tidak adanya tartil, sehingga tidak adanya iktina, apalagi tidak ada yang menyemak. Sudah cepat, nggak ada yang nyemak. Kekeliruan banyak. Manfaat dari Al-Quran, kemuliaan dari membaca Al-Quran nggak dia dapatkan. Belum lagi adab di dalam memuliakan, memegang atau menaruh Al-Quran. Orang terkadang menganggap Al-Quran ini tidak jauh beda dengan majalah, sehingga diletakkan dimanapun bisa. Mereka lupa bahwa lembaran proklamasi tidak mungkin diletakkan di bawah. Di bawahnya aja kalau lagi upacara dengan kemuliaan, kehormatan yang sangat luar biasa. Padahal hanya tulisan yang di dalamnya terdapat himbauan-himbauan atau acuan-acuan untuk membangkitkan semangat masyarakat. Sedangkan Al-Quran
himbauan dari Allah yang dapat menyelamatkan kita dari kesusahan, dari kesedihan, dari bencana dan yang lain sebagainya. Tidak pantas kalau kita letakkan di bawah. Tidak pantas kalau kita letakkan di sembarang tempat. Jangankan Al-Quran secara keseluruhan, petikan ayat aja kalau dibawa, hendaknya kita selamatkan. Dengan menyelamatkan pasti kita mendapatkan banyak kemuliaan dan keistimewaan. Dan cerita tentang hal itu tidak sedikit, banyak. Ada orang yang kehidupannya itu ibadahnya sedikit, ibadahnya nggak banyak, mungkin keburukan, kejahatan, kemaksiatannya besar, tapi karena dia memuliakan nama Allah yang terjatuh dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian dibersihkan, dikasih wewangian, diletakkan di tempat yang layak, tidur dia, dalam mimpinya melihat dan dikatakan la utayyibanna ismak kama tayyabta ismi, aku akan mengharumkan namamu sebagaimana kamu mengharumkan namaku. Bangun dari tidur, kesenangan hatinya adalah ketaatan, kebaikan. Kebencian yang ada dalam hatinya kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan. Bangun tidur berubah secara drastis, tidak seperti ketika ia belum tidur. Berubah, akhirnya apa? Menjadi wali daripada para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi sebelum kita membaca kitab ini perlu kita ketahui siapa Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu disebut dengan Al-Imam Al-Hafidh, Syekhul Islam, Muhyiddin. Lah, julukan-julukan ini ada syarat-syaratnya, ada kriteria-kriteria, sifat-sifat, baru dapat masuk di dalam julukan itu. Kalau di Indonesia orang dibilang Al-Hafidh itu karena hafal Quran. Tapi Al-Hafidh di sini bukan hanya hafal Quran, tapi memahami hujjah-hujjah, dalil-dalil yang ada di dalam syariat. Lah, hujjah dalil yang dia pahami bukan satu atau dua. Ada orang yang paham satu dua dalil hujjah dari syariat, tidak dikatakan dia hafidh. Hafidh ini kalau sudah memahami hujjah dalil 100.000 hujjah atau lebih, baru dia dikatakan Al-Hafidh. Benar-benar dia pahami, benar-benar dia mengerti. Kemudian disebut imam, kenapa? Pantas untuk dicontoh. Seperti imam sholat. Imam sholat itu wajib kita contoh, wajib kita ikuti. Imam sholat itu wajib kita ikuti. Dia ruku, kita ikut ruku. Dia iktidal, kita ikut iktidal. Dia sujud, kita ikut sujud. Wajib kita ikuti. Sama, orang seperti Imam Nawawi ini wajib diikuti. Kenapa? Karena benar-benar menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW, baik dari kewajibannya ataupun dari kesunahannya. Syekhul Islam, saat itu beliau menjadi panutan dan guru umat Islam. Muhyiddin, julukannya Abu Zakaria. Julukannya Abu Zakaria, namanya Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hazam An-Nawawi. Nawawi ini nisbah ke nama daerah, ya, nisbah ke nama
daerah namanya Nawa. Jadi nama daerah namanya dusun atau desa Nawa. Nah, dijuluki An-Nawawi karena dari desa atau dusun Nawa. Lah dusun Nawa ini atau desa Nawa ini dari Suria, Damaskus. Beliau bermadhab Imam Syafi'i, bahkan menjadi tokoh daripada madhab Imam Syafi'i, ulama di dalam madhab Imam Syafi'i. Bahkan beliau menjadi pakar fikih di zamannya, di masanya. Ya. Jadi saat itu rujukan orang-orang dalam ilmu fikih khususnya kepada beliau Al-Imamun Nawawi. Beliau dilahirkan di bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah di desa Nawa dari kedua orang tua yang soleh dan solihah. Ya. Ayahnya orang soleh dan ibunya orang solihah. Pada usia 10 tahun dari usianya beliau memulai menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu fikih kepada sebagian ulama yang ada di daerahnya. Lalu pada tahun 649 Hijriah ayahnya membawa Imam Nawawi ke Damaskus untuk mengikuti dan mencari ilmu di Madrasah Darul Hadis. Nah, terkenal saat itu namanya Madrasah Darul Hadis. Nah, ayahnya membawa dari Nawa ke Damaskus agar Imam Nawawi menimba ilmu dari Madrasah Darul Hadis. Pada tahun 665 beliau diangkat menjadi dewan guru dan pengurus Darul Hadis. Mengajar di dalam Darul Hadis. Saat itu usianya 34 tahun. Dan beliau menetap di Darul Hadis sampai meninggal. Karena itu ada ulama setelah meninggalnya Imam Nawawi itu datang ke Damaskus mengunjungi Darul Hadis. Kemudian sesampainya di Darul Hadis, di tempat di mana Imam Nawawi mengajar, apa bahasa Jawanya ini gelundung-gelundung, apa berguling-guling ya, di tempat itu. Kenapa? Mengharap keberkahan Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi sudah meninggal. Meninggal mungkin sudah beberapa tahun. Tapi apa? Mengharapkan keberkahan Imam Nawawi. Lah beliau ini berbeda dengan pada umumnya anak-anak saat itu. Semangat di dalam menuntut ilmu dan benar-benar memanfaatkan masa mudanya dengan baik di dalam mempelajari ilmu. Sehingga beliau berhasil baik itu di dalam menghafal Al-Quran dan di dalam membaca Al-Quran. Lalu beliau mulai mengarang kitab-kitab atau merangkum hadis-hadis, dan itu dimulai pada tahun 660 Hijriah. Kurang lebih usianya 30 tahun. Dan beliau meninggalkan karangan yang besar atau karangan yang banyak, dan karangannya itu mudah untuk difahami, mudah untuk dicerna, bahkan menjadi buku panduan utama di dalam ilmu fikih, salah satu daripada kitabnya. Di antara kitabnya Imam Nawawi yaitu Syarah
Sahih Muslim. Ya, beliau menyarahkan hadis daripada Sahih Muslim. Kemudian Majmu', syarahnya kitab Al-Muhadzab. Kemudian mengumpulkan hadis-hadisnya Nabi, yaitu Riyadhus Shalihin. Kemudian Al-Azkar, juga hadis-hadisnya Nabi, baik daripada doa dan yang lain sebagainya. Kemudian Arba'in Nawawiyah, hadis ya yang dikumpulkan 40 hadis, memudahkan orang-orang untuk menghafalkan hadis 40 hadis karena ada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa umatku yang menghafal 40 hadis, ada beberapa riwayat dibangkitkan oleh Allah menjadi orang yang alim dan syahid, atau dikumpulkan dengan orang alim dan orang yang mati syahid dan yang lain sebagainya. Kemudian kitab Minhaj, dan ini banyak dipakai di mana-mana, khususnya bagi pelajar fikih menjadi kitab akhir untuk dipelajari. Tapi untuk dibaca banyak kitab, tapi untuk dipelajari dengan guru adalah kitab Minhaj. Lah Imam Nawawi ini sangat zuhud, wara' dan abid, orang yang ahli ibadah. Diriwayatkan beliau ini makan dan minum sekali dalam satu hari. Jadi makannya setelah maghrib, minumnya sebelum terbitnya fajar. Jadi setiap hari puasa. Setiap hari puasa. Beliau meninggal pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah. Saat itu menjadi tangisan yang hebat bagi penduduk daerahnya, karena kehilangan sosok yang hebat daripada Imamun Nawawi. Karena itu kita perlu mempelajarinya agar kita dapat menghasilkan keutamaan manfaat dari Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca dapat kita pahami dan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah hujjatan lana la alaina. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.